Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya atas kesempatan ini. Maaf waktunya di sini saya bertemu narasumber seperti menggunakan partisipasi juga dan menggunakan ini saya enaknya kita dapat bisa berlanjutan atau tidak. Kalau kemarin kan sudah saya pertama yang lain macam ya di sekolah kita itu kewirausahaan sama kalau kali pertama boleh diulangi tapi oke, lanjut ini mau mengambil ini apa sampah mengurangi sampah plastik. Anak-anak itu membuat katanya banyak sampah sampah yang bisa juga itu masuk ke dimensi apa? Ada kemandirinya atau ada keberaniannya dan ada kreatif ya. Kalau ke agama itu kalau saya kan sesuai dengan yang diajarkan waktu itu apa? Agar sesuai dengan mobilnya. Ya, kalau kita mengajarkan misalnya tentang kebersihan, nah itu kan bisa ke manfaatan. Jadi saya dibuat apa? Sebenarnya kalau modelnya tentang hidup hemat bisa itu praktek yang berkesiapan hanya kebersihan mereka pasar ya bisa kalau dokter bisa pas pemanfaatan yang berarti anak-anak tadi sudah saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya tentang PERIMA. Apa PERIMA? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Disingkat menjadi PERIMA. P-nya ada 5. Proyek penguatan profil
Belajar Pancasila. Di sini P5 itu program pembentukan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai seorang pelajar, ya, kita disuruh untuk belajar terus-menerus sepanjang hayat kalian. Jadi mulai kecil sampai tua, sampai dewasa, kalian itu belajar, disuruh belajar terus-menerus. Belajar tidak harus di sekolahan, di luar sekolah juga belajar. Kita bisa belajar di luar sekolah. Meskipun orang di sini program pembentukan pelajar Pancasila, seorang pelajar, ya, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila. Ada 5: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap hari, ya, tingkah laku kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini untuk P5, tema P5 ada 6, ya, gaya hidup berkelanjut, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi dan berrekayasa dan berteknologi. Ada 6. Di sini Ibu akan mengambil gaya hidup berkelanjut. Gaya hidup berkelanjut, kurangi sampah plastik. Nah, apa sih itu artinya sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Contohnya ini sampah. Ini sampah. Kalau tidak diproduksi lagi, tidak diolah, ini tidak ternilai. Tapi kalau ini diolah dengan baik, maka kita akan ini dapat bernilai. Ya, laku. Kalian bisa jual ini sendiri. Jual ini kok laku nggak jual begini kan? Nggak bisa. Tapi kalau bentuk ini dibentuk dalam suatu karya, maka ini dapat dijual. Kalau secara sampah nggak bisa dijual. Sampah ada 2, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, yang sisa nasi, ya, sisa nasi kalau yang makan nasi dibuang itu bisa terurai. Tetapi kalau sampah anorganik, sampah yang tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai, misalnya ini dibuang, ya, dibuang, terus sama orang ditendang. Nah, bentuknya tetap ini, ditendang sama dari sini, ditendang ke sana, bentuknya tetap ini. Nanti ditendang ke sini lagi, bentuknya tetap ini, karena tidak terurai. Ya, sampah anorganik itu tertimbun di tanah dan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Karena apa? Karena sampah organik ini termasuk zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Ya, jadi sampah ini tidak bisa terurai, sampah plastik. Namanya anorganik. Kalau organik bisa terurai. Yuk, manfaat sampah. Perhatikan. Ternyata sampah ini juga memiliki banyak manfaatnya, ya. Walaupun terbilang sampah, ini banyak negatifnya. Halo. Lihat apa di sini, jangan lihat luas. Kan ibu sudah bilang kan. Perhatikan. Manfaat dari sampah sebagai pupuk organik untuk tanaman. Daun yang kering, jika ditimbun tanah, ya, ini akan apa? Akan menjadi apa? Pupuk. Bisa menjadi pupuk. Pupuk gunanya untuk apa? Siapa yang bisa gunanya pupuk? Untuk menyuburkan tanah. Betul, apa tadi yang menjawab? Aulia. Nah, dapat nilai 100 karena mau menjawab, ya. Pupuk ini sampah organik bisa dijadikan sebagai pupuk.
ya. Terus 2 sebagai sumber pupuk. Pupuk itu tadi kalau di daun ini ditaruh di tanam, jadi menjadi pupuk humus namanya ya. Terus di daur ulang menjadi berbagai jenis produk. Misalnya ini bisa dibuat produk berupa celengan, tempat pensil, terus apa lagi tempat bunga, vas bunga, terus apa lagi tempat apa? Tempat menaruh HP di tembok bisa ya. Dari bahan plastik misalnya dari botol dirijen minyak goreng itu banyak manfaatnya ya. Bahkan untuk plastik minyak, umumnya minyak plastik itu bisa dibuat tanah, bisa dibuat pot untuk tanam ya. Terus perhatikan, dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Sampah itu dikelola dapat menjadikan bahan alternatif seperti bensin, ya seperti solar. Terus dapat dijadikan sumber listrik dengan terlebih dahulu mengubah sampah menjadi gas metana. Tadi Ibu sekarang tanya, sampah ada berapa? Sampah apa dan sampah apa? Sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik itu sampah yang bisa terurai. Contohnya apa? Daun, nasi, sayur-sayuran yang busuk, buah-buahan yang busuk. Ya. Nah, kalau sampah anorganik yaitu sampah yang tidak bisa terurai. Misalnya botol plastik, sedotan, ya, gelas plastik. Plastik ini tidak bisa terurai. Ini tidak bisa terurai, ya. Ini lama terurainya, tidak bisa terurainya. Dan ini dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sekarang kalian, ya, besok ikut ibu, ya, ikut ibu jalan-jalan keliling sekolah untuk mencari sampah. Setelah kita mencari sampah, kita bisa menggunakan sampah tersebut, bisa mendaur ulang. Misalnya botol, kita bisa membuat celengan, kita bisa membuat vas bunga, bisa membuat pot bunga, ya. Terus, silakan. Halo. Halo. Ya, terus kalau ada kedus itu bisa digunakan untuk apa? Untuk pikola, untuk kotak tisu dan sebagainya. Ya. Nah, besok kita jalan-jalan ya. Ya, sudah cukup sekian perkenalan tentang sampah. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ambil nanti kalau selama dengan jalan-jalan seperti itu kalau kita ini ya diukur 15 cm atau 17 cm. Ya. Terus ini namanya dikepet. Mana itu tadi? Ini ya. Ya. Ini pembuatan celengan.
Ayo kurang apa ini warnai gak apa-apa. Nih. Kan. Lima